Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irawan, guru mata pelajaran fikih di MTS Ali Kelas Susurup, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Curug. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Mei 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7 dengan tema sholat dalam kondisi tertentu dengan pendekatan problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama-sama tentunya dalam mata pelajaran apa? Pelajaran fikih. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Dilanjutkan dengan kegiatan pembiasaan yang baik, yaitu membaca surat juz 30. Dalam kesempatan ini mari kita sama-sama membaca surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran walaupun satu huruf, maka satu huruf itu akan diganti oleh Allah dengan 10 kali kebaikan. Absen. Nanti yang Bapak sebut namanya katakan hadir seperti biasa. Ada Marcel, Amira, Agung, Andi. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri. Lagunya yaitu Bagimu Negeri. Silakan duduk. Ada yang masih ingat materi minggu lalu mengajarkan tentang apa, Bapak? Ya, Azka? Jamak dan qasar. Ada yang masih ingat apa itu jamak? Mengumpulkan. Apa yang dimaksud dengan qasar? Meringkas. Bagus. Salat apa saja yang bisa dijamak? Zuhur, asar, maghrib, isya. Salat apa yang tidak bisa dijamak dan qasar? Subuh. Bagus. Nah, pelajaran berikutnya
Nah. Padahal Islam mengajarkan bahwa seperti yang minggu lalu dikatakan, sholat itu wajib dalam kondisi apapun, keadaan apapun, termasuk ketika kita. Rasulullah pernah berkata, apabila kalian tidak bisa berdiri melaksanakan sholat, maka dengan bagus. Kalau tidak bisa duduk sambil berbaring di sebelah kanan. Mengapa Islam memberikan keringanan dalam melaksanakan sholat? Ada yang tahu? Ya, Rizka? Tiang agama, bagus. Tepuk jempol. Bagus. Ada lagi? Mendekatkan diri kepada Allah, bagus. Harisa, luar biasa. Tepuk jempol lagi. Yang ketiga ada lagi. Ya, silakan Jam. Mencegah perbuatan keji dan munkar, betul. Kemudian sebagai penghapus dosa, bagus. Ada lagi? Mendekatkan diri kepada Allah. Bagus. Tepuk tangan kita semua. Nah, selanjutnya untuk semakin kita memahami, Bapak punya video. Tapi sebelum ke video, ada kuis dulu untuk kita semua. Jawab bersama-sama. Pertanyaan pertama adalah, apa yang dilakukan seseorang ketika sholat tidak bisa berdiri? A. Tidak perlu sholat. B. Sholat sambil tidur. C. Sholat sambil duduk. D. Sholat sambil berjalan. Jawabannya adalah C. Tentu saja apabila kita tidak bisa berdiri melaksanakan sholat, maka sambil duduk. Pertanyaan nomor 2. Apabila seseorang tidak mampu melakukan ruku dan sujud, maka ia boleh A. menggabungkan semua sholat, B. meninggalkan sholat, C. mengisyaratkan dengan gerakan kepala, D. menyuruh orang lain untuk menggantikannya. Jawabannya adalah C. Kalau kita tidak bisa ruku dan sujud dengan sempurna, maka bisa dengan isyarat gerakan kepala. Bagus. Nah, kemudian sekarang adalah Bapak akan menampilkan video. Disimak baik-baik videonya. Nanti akan ada asesmen seperti itu ya. Kalian boleh menganalisis dan boleh bertanya apabila ada yang tidak dimengerti dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperagakan tata cara sholat bagi orang sakit dengan posisi duduk. Pertama, niat dalam hati. Posisi duduk menghadap kiblat jika memungkinkan. Takbiratul ihram. Membaca doa iftitah jika memungkinkan. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Rukuk. Membungkukkan badan semampunya sambil meletakkan tangan di atas lutut, lalu membaca doa rukuk, iktidal, dan lalu membaca doa iktidal. Sujud, membungkukkan badan lebih rendah dari posisi rukuk dengan kedua tangan tetap bertumpu pada lutut, lalu membaca doa sujud.
haus. Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Nah, tadi disampaikan bahwa ketika kita tidak bisa berdiri melaksanakan sholat maka harus duduk. Apabila tidak bisa duduk maka sambil berbaring. Seperti itu ya. Oleh karena itu kalian tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Bagus. Jika masih mampu berdiri maka sholatlah sambil berdiri. Apabila tidak mampu maka sambil duduk dan seterusnya. Nah ini ya. Tadi ketika dalam pembahasan ruku, ketika duduk, posisi duduk melaksanakan ruku dan sujud, maka untuk ruku menundukkan kepala sedikit dan untuk sujud lebih bawah lagi melaksanakan sujudnya. Umpamanya kita sedang sakit nih di rumah sakit, kemudian ingin sholat, nah maka posisi kita kalau memungkinkan maka berbaring terlentang, kakinya menghadap ke kiblat, kaki menghadap ke kiblat, kemudian badan agak naik seperti itu. Kan ada tuh di kasur rumah sakit yang diputer-puterin itu supaya bisa ngangkat ininya kepalanya kan. Pernah ke rumah sakit? Tidak pernah ke rumah sakit? Masa kamu tidak pernah menjenguk? Selanjutnya adalah dalam kendaraan. Tadi sesuai video, sebelum kita melaksanakan sholat maka aurat kita harus tertutup. Kemudian kita harus dalam keadaan suci. Dalam keadaan memiliki hadas, maka harus tayamum terlebih dahulu kah? Ataukah wudhu terlebih dahulu? Gitu ya. Tayamum tadi cukup dengan menekan ke belakang jok mobil seperti yang telah kita pelajari pada semester pertama. Dan dalam wudhu tadi dikatakan kita memakai botol semprot yang sudah diisi oleh air seperti itu. Cukup satu kali karena yang wajibnya itu hanya satu kali. Kalau 3 kali hukumnya apa? Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Apabila Bapak berkata dor, kemudian kalian jawab dengan dor secara
bil iftirash.